A True Martial World, Bab 14. Judul, Mengisap Semuanya Hingga Kering. Kristal ungu ini bahkan bisa menyerap energi dari tumbuhan? Iya, ramuan harus mengandung esensi herbal, dan itu sendiri pasti merupakan suatu bentuk energi. Seorang kultivator akan menjadi lebih kuat setelah makan tumbuhan. Ini karena tubuh mereka menyerap esensi herbal, mengubahnya menjadi energi. Yiyun merasa tercerahkan. Dia telah melakukan banyak eksperimen selama beberapa hari terakhir. Dia telah menggunakan api, air panas, listrik statis dari menggosok pakaian, benda-benda yang Yiyun rasakan mengandung energi. Namun, kristal ungu tidak dapat menyerap energi ini. Energi yang diketahui yang bisa diserap oleh kristal ungu adalah cahaya bintang, tulang kuno, esensi herbal, dan Yuan Qi dari serangan Lian Chengyu. Berpikir dengan hati-hati, energi ini, selain cahaya bintang yang lemah, semuanya sangat relevan dengan kultivasi seniman bela diri dunia ini. Mungkin bahkan cahaya bintang terkait dengan kultivasi. Dunia ini bahkan mungkin memiliki teknik kultivasi yang menyerap cahaya bintang. Adapun tulang dan tumbuhan yang sunyi, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah barang bagus yang meningkatkan tubuh seniman bela diri. Tampaknya kristal ungu hanya bisa menyerap energi yang membantu dalam latihan bela diri. Namun, setelah kristal ungu menyerap esensi herbal dalam buah merah, apakah buah merah masih berguna? Itu mungkin tidak berguna. Buah merah masih terlihat sempurna, tetapi kenyataannya lebih buruk dari ampas herbal. Yiyun tahu bahwa makanan seperti buah merah tidak bisa dimakan secara langsung. Prosedur khusus harus dilakukan untuk membuatnya. Dan prosedur pembuatan bir hanya diketahui oleh eselon atas suku. Selain buah merah, semua tumbuhan lain di gunung herbal klan Lian akan beracun saat dimakan. Tidak hanya kekurangan manfaat, itu akan sulit dicerna, menyebabkan seseorang mati kehabisan darah. Jika bukan karena itu, klan suku Lian tidak akan dengan mudah membiarkan orang miskin memetik tumbuhan dari gunung. Jika mereka makan ramuan untuk diri mereka sendiri, bagaimana orang bisa tahu? Namun, setelah kristal ungu menyerap esensi herbal dari buah merah, itu menyehatkan tubuh Yiyun tanpa menimbulkan efek racun. Ini adalah properti magis dari kristal ungu. Itu mengubah energi kacau menjadi energi yang bisa diserap orang sederhana. Itu bisa memungkinkan Yiyun menyerap semua tumbuhan di gunung tanpa ada yang tahu. Itu benar-benar tidak terdeteksi. Setelah menyadari ini, Yiyun tidak bisa menahan tawa. "Yun apa yang kamu tertawakan?" teriak Jiang Xiaoru. Dia cemas karena Yiyun, khawatir dia akan jatuh. Ini akan menjadi hasil yang mengerikan jika dia jatuh ke batu dari ketinggian yang begitu tinggi. "Kak Xiaoru, lihat apa ini?" Yiyun memetik dan melemparkan buah merah yang telah kehilangan semua esensinya. Buah merah, itu luar biasa. Jiang Xiaoru senang, tetapi merasakan kesedihan. Buah merah yang berusia 20 tahun mungkin bagus, tapi adiknya tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Itu hanya akan diseduh oleh orang tua di suku sebelum membiarkan Lian Chengyu berendam di dalamnya. Dengan emosi campur aduk, Jiang Xiaoru menyimpan buah merah di keranjang herbal. Misi mereka adalah memilih 8 ons herbal per orang. Bobot yang dibutuhkan didasarkan pada herbal bertingkat rendah. Buah merah yang berusia 20 tahun ini akan dianggap lebih. Dengan keberuntungan yang mereka miliki hari ini, mereka dapat menyimpan jatah mereka. Itu adalah keadaan yang menyedihkan. Mempertaruhkan nyawa dia dan saudara laki-lakinya untuk memetik jamu, bahkan jika mereka memiliki nasib yang menantang keberuntungan dengan memetik semua jenis tumbuhan langka, mereka semua akan diserahkan kepada orang lain secara gratis. "Yun lakukan saja secukupnya. Jangan naik lebih jauh." Jiang Xiaoru berteriak cemas melihat Yiyun memanjat lebih dari 10 meter. Ramuan tidak bisa untuk diri mereka sendiri, jadi tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka. Yiyun berpura-pura tidak mendengarnya karena dia telah melihat cahaya mengapung di atas pohon pinus tinggi di dekatnya. "Ada tumbuhan di sana?" Yiyun memanjat dengan mudah, dengan satu tangan dicabang. Dia memetik ramuan berbentuk payung dari akar pohon pinus. Black fungus lebih berharga dari buah merah. Yiyun sangat senang, dia menyerap tanpa ragu semua energi dari jamur hitam. Perasaan hangat itu terasa sekali lagi.
Yiyun tahu bahwa energi dari jamur hitam telah memasuki hatinya dan melakukan perjalanan ke setiap bagian tubuhnya, memberi makan otot-ototnya. Perasaan ini sangat nyaman untuk Yiyun. Lagi pula, Yiyun terus-menerus kelaparan beberapa hari terakhir ini. Setelah blood cleansing, Yiyun merasa lebih lapar dari sebelumnya. Tubuh Yiyun berada dalam pertumbuhan yang cepat dan sangat membutuhkan energi, tetapi dia tidak cukup mampu untuk berburu sendirian. Makan makanan dalam jumlah besar dapat memberikan energi, tetapi bagaimana makanan normal dibandingkan dengan jamu? Buah merah dan jamur hitam ini adalah bantuan tepat waktu untuk Yiyun. Yiyun memperhatikan bahwa setelah menyerap jamur hitam dan beberapa putaran sirkulasi darah, khasiat herbal dari jamur hitam telah memberinya banyak kekuatan dan meningkatkan penglihatannya. Dia bisa melihat kepala dan 6 kaki semut sekitar 10 meter jauhnya. Jamur hitam dapat meningkatkan penglihatan seseorang. Yiyun tidak ahli dalam farmakologi, tetapi dia mengerti bahwa herbal kelas rendah tidak memiliki hasil yang luar biasa. Kabut tua di suku itu pasti menggunakan ramuan dalam jumlah besar untuk menyulap obat agar berefek. Tetapi dengan menggunakan kristal ungu, hasilnya langsung terlihat dan sangat menonjol. Kristal ungu ini mungkin telah meningkatkan keefektifan herbal. Yiyun melemparkan ampas herbal bermutu tinggi, jamur hitam ke Jiang Xiaoru. Jamur hitam, Yun-er, bagaimana kamu bisa seberuntung ini? Jiang Xiaoru merasa tidak percaya. Ramuan bermutu tinggi seperti itu mungkin dipetik sekali sepanjang hari, tetapi Yiyun berhasil memilih 2. Dia terlalu beruntung. Yiyun tertawa tanpa menjawab. Dengan kristal ungu, selama dia mendekati tumbuhan, dia akan melihat titik cahaya muncul, seperti mercusuar yang membawanya ke sana. Bagaimana mungkin dia tidak memetik tumbuhan yang berharga? Pada titik ini, Yiyun sudah mendaki lebih dari 10 meter. Tapi setelah menyerap 2 ramuan itu dengan sempurna, dia merasa lebih energi dari biasanya, dan mendaki lebih dari 10 meter adalah tugas yang mudah. Namun, Yiyun tidak ingin membuat kakaknya khawatir, lalu dia turun. Dia mengubah lokasi dan terus memetik tumbuhan. Strategi Yiyun menyerap, memetik dan menyelesaikan ramuan itu seperti badai yang menyapu. Dia menemukan bahwa gunung herbal klan Lian ini seperti tempat harta karunnya sendiri. Dia telah kelaparan selama berhari-hari dan khawatir dia tidak memiliki kekuatan untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Namun, gunung herbal klan Lian ini telah memecahkan masalah besar ini. Yiyun memanjat tebing. Tebing ini sangat tinggi, dan hanya sedikit yang bisa naik ke sana. Dari sudut pandang Jiang Xiaoru, dia tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Yiyun. Yun-er, hati-hati. Suara Jiang Xiaoru datang dari dasar tebing dan terdistorsi oleh angin gunung. Kak Xiaoru, jangan khawatir, aku tahu diriku sendiri. Yiyun melompat dengan mudah, bahkan dinding 4 meter diatasi oleh Yiyun dengan 1 tendangan. Dalam bidang pandangnya, dia memperhatikan bahwa cahaya seukuran tangan bayi dipancarkan dari retakan batu besar. Cahaya ini 10 kali lebih terang daripada titik cahaya manapun yang pernah dilihat Yiyun sebelumnya. Oh, itu apa? Yiyun kaget. Untuk dapat memancarkan cahaya yang begitu terang, ramuan di dalam bongkahannya pasti sangat berharga. Yiyun mendorong batu itu dan menemukan ginseng giok ungu yang bengkok. Itu tersembunyi dengan baik di puncak tebing yang hanya bisa didaki oleh beberapa orang. Jadi itu telah tumbuh selama bertahun-tahun tanpa ditemukan. Ini terlalu bagus untuk Yiyun. Yiyun tidak ragu untuk menghisap energi ginseng giok ungu dengan kristal ungu. Kristal ungu dipenuhi dengan cahaya ungu yang berkumpul di dalam tubuh Yiyun. Yiyun merasakan gelombang kehangatan yang menyebar melalui meridiannya, dan memanaskan anggota tubuhnya sebelum naik ke kepalanya. Itu membuat panca indera Yiyun lebih tajam dan membuat anggota tubuhnya terasa seperti mengambang. Perasaan ini sama dengan mabuk. Namun, tubuhnya sangat hangat. Yiyun merasa seperti dia memiliki energi tak terbatas yang membutuhkan ventilasi. Tubuh Yiyun terasa gatal dan tidak nyaman. Dia mendongak dan melihat sebuah batu besar yang sepertinya beratnya 300 pon. Yiyun merasa seolah-olah ada jutaan semut merangkak di atasnya, jadi dia harus melampiaskannya. Dia datang ke batu besar dan mengangkatnya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah mengangkat batu lebih dari 10 kali, tubuhnya berkeringat hangat,
namun merasa sangat puas. Dia tidak merasa itu cukup mendebarkan dan mulai membawa batu untuk melakukan lompatan jongkok yang dalam. Setelah melompat selama 20 kali, kakinya menjadi mati rasa. Keringat di tubuhnya telah menguap. Rasanya luar biasa. Yi Yun menggerakkan tubuhnya dan semua persendiannya berderak. Ketika seorang seniman bela diri berlatih, dia akan mengkonsumsi tulang-tulang kuno, merendam tubuhnya dalam ramuan untuk memperkuat pikiran dan tubuhnya. Setelah memperkuat, dengan melengkapinya dengan pelatihan harian, tanpa sumber daya atau kemauan, tidak mungkin menjadi apapun. Yi Yun tidak menyentuh ginseng giok ungu itu. Ramuan bermutu tinggi seperti itu akan menyebabkan keributan. Lebih jauh lagi, dia telah menyerap semua khasiat obatnya dan tidak menginginkan masalah untuk dirinya sendiri dengan mengambilnya. Orang normal tanpa istirahat mungkin tidak dapat mengambil 8 ons herbal, tetapi dengan purple crystal yang menuntunnya, dan indranya yang tajam, ia dapat melihat herbal tersebut dari jauh. Jadi dalam 2 jam, dia telah memilih 16 ons herbal yang dibutuhkan untuk Jiang Xiaoru dan dirinya sendiri. Tentu saja, semua tumbuhan telah dihisap hingga kering oleh kristal ungu. Meskipun terlihat bagus di permukaan, mereka sudah menjadi ampas herbal. Yi Yun memberikan sekeranjang herbal kepada Jiang Xiaoru, memerintahkannya untuk tidak menyerahkan herbal terlalu dini untuk mencegah kecurigaan. Yun bagaimana kamu melakukannya begitu cepat? Jiang Xiaoru merasa bahwa terlepas dari apapun, adiknya telah selesai memetik herbal dengan kecepatan yang mencengangkan. Keberuntungan aku luar biasa. Kak Xiaoru, aku akan turun sekarang untuk sesuatu. Kamu hanya perlu berada di sini untuk menyibukkan diri. Aku akan pergi sebentar. Mengatakan itu, Yi Yun telah menuruni gunung.